Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Minflo Chen. Selamat datang di iTalk episode ketiga. Beberapa hari yang lalu Minflo Chen mampir ke Instagram Lukan Anak IT buat live IG. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, Minflo mau belajar bahasa pemrograman mulai dari mana ya? Biar gampang, sesuai janji, Minflo Chen rekap di sini ya. So, let's go. First of all, kalem. Jangan buru-buru dulu buat langsung masuk ke bahasa pemrograman tertentu. Layaknya seperti kita makan, sebelum mengambil nasi dan lauk, tentu kita harus mempersiapkan alat makannya dulu. Dan tahu dulu nih, tata cara dasar makan itu gimana sih? Karena kalau kita nggak tahu dua hal tersebut, tentu akan merepotkan ke depannya. Nah, begitu juga buat belajar bahasa pemrograman. Pertama, kamu harus siapin dulu nih alat atau device belajarnya, entah itu komputer, laptop, ataupun smartphone. Dan yang kedua, kamu harus kuatin dulu nih algoritma dasar pemrograman, matematika diskrit, dan juga cobalah untuk membiasakan diri membaca dokumentasi berbahasa Inggris sebelum kamu masuk ke bahasa pemrograman tertentu. Buat topik algoritma pemrograman, Minflo udah buat playlist tersendiri, jadi boleh ditonton ya. Kenapa sih harus mulai dari dasar? Karena apabila langsung loncat ke bab yang dalam, kemudian kamu menemui permasalahan yang sulit tanpa paham dasarnya gimana, ditakutkan nanti teman-teman berhenti di tengah jalan. Kita masuk ke next step nih, menentukan bahasa pemrograman yang akan dipelajari. Kalau bingung mau mulai dari mana, kamu bisa memilihnya mulai dari, saya akan membuat aplikasi apa ya? Desktop kah? Web kah? Mobile kah? Untuk list bahasa pemrograman dari masing-masing jenis ini, mungkin akan kita buat topik tersendiri ya. Kalau based on experience-nya Minflo Chen, lebih enak fokus dulu tuh ke satu bahasa pemrograman, hingga kamu menguasai bahasa pemrograman tersebut. Baru deh setelah itu kalau kamu mau explore ke bahasa pemrograman yang lain, itu boleh. Udah nentuin tapi nggak ada action, zero besar hasilnya. Jadi langkah selanjutnya, temukan bahan yang dibutuhkan. Kamu bisa mulai dari lihat alur belajarnya dulu. Kalau Minflo Chen biasanya itu pergi ke website Flavio buat lihat bahan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk belajar bahasa pemrograman tertentu. Untuk linknya, Minflo Chen taruh di description box ya. Di sini kita bakal diarahin alur belajar bahasa pemrograman itu mulai dari mana. Contoh, kamu ambil Vue.js developer. Kamu bisa ikut deh alur belajarnya. Mulai dari learn the basic, kemudian HTML, CSS, JavaScript basic, dan seterusnya. Langkah berikutnya, cobalah untuk latihan membuat project atau aplikasi yang sederhana. Kamu bisa mulai dengan menyapa dunia perkodingan dengan Hello World pertamamu. Setelah itu, untuk langkah lebih lanjut, kamu bisa deh coba buat aplikasi kalkulator sederhana, aplikasi input-output, ataupun aplikasi apapun yang ingin kamu buat. Next, yang gak kalah penting, cobalah untuk membuat jadwal belajar pemrograman secara teratur. Sediakan waktu setidaknya 1-2 jam dalam satu hari. Yang kamu lakukan cukup fokus untuk belajar bahasa pemrograman. Dengan begitu kamu akan lebih cepat mengerti dan lebih menyerap materi yang sedang dipelajari. Agar jadwal kamu lebih dapat terlaksana dengan baik, teman-teman bisa memanfaatkan Google Calendar agar dapat mengingatkan waktu teman-teman untuk belajar. Next step, sebenarnya ini bukan sesuatu yang dilarang sih. Cuma Minflo Chen saranin untuk di awal belajar, cobalah untuk tidak mengcopy paste kode program. Karena itu akan membuat kamu terpaku terhadap codingan atau tutorial yang ada sehingga mematikan kreativitasmu. Selain itu, cobalah juga untuk memperbaiki dulu sendiri kesalahan atau bug ataupun error yang ada di kode programmu. Istilah kerennya sih kalau di kalangan developer tuh memperbaikinya adalah debugging ya. Sehingga kamu bisa belajar dari error tersebut. Namun jika udah stuck banget, kamu bisa kok cari di kotak kode atau Stack Overflow ataupun grup diskusi lainnya. Last but not least, jalinlah networking sesama programmer. Jika merasa masih banyak yang belum dimengerti, jangan semuanya dilakukan sendiri. Masalah dipendam sendiri atau apapun error dihadapin sendiri. Kamu nggak sendiri kok. Mulailah berjejaring seperti lewat komunitas atau forum sosial media yang sudah terkenal, serta seringlah bertanya di situs-situs pemrograman yang siap membantu kamu mencari jalan keluar terhadap error yang kamu hadapin.
sehingga kamu juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengembangkan pengetahuan dengan informasi terbaru. Oke, gimana nih teman-teman? Udah tahu ya alur belajarnya? Selamat berjuang, jangan menyerah, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kamu bisa kok belajar untuk menjadi seorang developer. Minflo mau tahu dong pengalaman dan perjuangan teman-teman selama belajar coding. Mungkin ini bisa memotivasi teman-teman yang lain juga untuk belajar coding. Jangan lupa juga buat nonton episode playlist iTalk lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.